Karena Mhm. itu kalau kita melakukan sesuatu dengan nyaman, tapi kita gagal, kita menyalahkan akhirnya. Nah, ini kalau terjadi yang kedua ini, smart listener semuanya, motivasi Anda sudah pasti akan terhalangi. Karena Anda tidak akan bergerak maju, tetapi Anda sibuk ditarik oleh masa lalu. Ada kalanya gitu ya, ketika mungkin kita gagal, ketika kita mungkin, lagi mencoba bisnis tapi rugi banget. Nah, motivasi nih susah banget nih kita dapatkan atau kita hidupkan ya ketika kita setelah gagal gitu. Nah ini gimana nih Pak Hing untuk kita menghadapi Wah, kegagalan ini? ini nyenggol tips yang kedua. Langsung deh kita masuk Pak Hing, silakan. Langsung aja ya, Yes. langsung aja nih. Ini buat semuanya, smart listener. Seperti tadi yang ditanyakan Audrey, ya apa yang terjadi ya kalau misalnya situasi di luar sana nggak sesuai yang kita harapkan kan ya? Ya. Ya kan, bukan cuma situasi loh, bukan cuman, salah Omikron loh, bukan. Yes. Ada Omikron, Tante Ikron, macam-macam ya. Jadi mungkin rekan bisnis ya kan, Ya. mungkin anggota keluarga, mungkin orang di jalan ya kan, macam-macam, macam-macam. Nah, karena itu tips yang kedua, kenapa motivasi kita terhalang? Karena kita sibuk menyalahkan. Nah, Oke. ini yang terjadi karena gini, apalagi situasi sekarang loh, Audrey, iya kan? Heeh. Heeh, situasi sekarang orang bilang tidak menentu, ya aturan rubah lagi, ya PPKM lagi, ya ada ini, ada itu, ada ini. Nah, kita sibuk menyalahkan. Oke. Padahal nih saya kadang-kadang ditanya nih, Pak bagaimana dengan situasi yang begini-begini? Saya bilang itu situasi terjadi sama semua orang kan. Ya. Heeh. Jadi untuk apa itu dibahas? Dibahas saja bagaimana keep going. Nah, karena kita stuck membahas dan menyalahkan apapun yang terjadi, terutama nih di masa lalu. Nih saya contohnya begini. Kenapa Audrey tidak termotivasi untuk kerja sekarang misalnya Audrey? Audrey masih sibuk menyalahkan. Ini saya di pekerjaan yang gak enak ini itu gara-gara si brengsek itu 2 tahun lalu tuh. Yang begini-begini. Nah kita kehilangan motivasi gara-gara sibuk menyalahkan. Entah orang, situasi, dan terutama ingat baik-baik. Semua itu di masa lalu. Oke. Nah ini saya punya sebuah news buat semua yang ada di sini. Kalau Aha. Anda sibuk menyalahkan, yang Anda salahkan itu tidak akan pernah datang perbaiki hidupnya situ. Yes. Kapan dia datang? Kapan? 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 Nggak pernah datang, dia juga sudah sibuk sama kehidupannya sendiri. Nah, karena itu kalau orang-orang yang sibuk menyalahkan tiap hari, dia secara tidak sadar, di bawah kesadarannya ini, bawah sadarnya itu, menunggu ada yang akan perbaiki hidupnya. Gitu Aha. loh. Padahal kagak ada yang datang, nobody's coming gitu. Ya. Dan Omikron, salahkan Omikron lagi. Emang Omikron mau berhenti dan memperbaiki hidup kita gitu? Wah, mustahil ya. Dia juga sibuk berusaha mengatasi vaksin. Dia punya Omikron punya problem sendiri. Iya. Jadi Heeh. karena ini kesalahan kedua di mana akhirnya kita justru motivasi untuk melakukan itu terhalangi karena kita sibuk menarik diri kembali ke masa lalu, menyalahkan. Nah, saya selalu katakan begini dalam dunia tanggung jawab. NLP itu mengatakan begini dalam salah satu prinsipnya, kita itu yang menciptakan realita kita sendiri. Nah, segala sesuatu yang kita sekarang alami, Audrey alami, siapapun alami Audrey, itu kan sebenarnya hasil keputusan dan tindakan kita. Yes. Ya kan? Nah, walaupun kita bilang tidak ada choice, no, ada choice. Ya Mhm. seringkali kita tidak berani ambil choice B karena kita lebih nyaman A. Nah, kita katakan itu tidak ada pilihan, tapi sebenarnya ada pilihan B. Karena Mhm. itu kalau kita melakukan sesuatu dengan nyaman, tapi kita gagal, kita menyalahkan akhirnya. Nah, ini kalau terjadi yang kedua ini, smart listener semuanya, motivasi Anda sudah pasti akan terhalangi. Karena Anda tidak akan bergerak maju, tetapi Anda sibuk ditarik oleh masa lalu. So, itu number two, sibuk menyalahkan. Ini gara-gara si ini nih, gara-gara si itu ini. Kalau dia nggak begini, akan tidak terjadi diriku beginilah. Oke. Gitu kira-kira, Audrey. Yes, yes. Jadi harus, bisa ya bisa dikatakan juga mindful lah ya Pak Hing ya, yang lalu biar Ya, lalu, yang sekarang yang menjadi fokus kita, dan menyadari bahwa situasi sekarang ternyata dialami oleh, jutaan miliaran orang-orang di sekitar semua, kita ya, jadi nggak cuma kita sendiri, semua. semua orang gitu. Nah, bicara lagi nih Pak Hing, tentang Hmm, motivasi, tadi di awal Pak Hing katakan kan motivasi itu dari dalam kita gitu ya, ya, tapi apakah bisa gitu orang-orang di luar sana men-trigger kita nih untuk bisa. termotivasi?
Bisa banget, bisa banget. Nah, memang kalau dalam dunia psikologi itu kan dikenal ada dua sentral dari sumber motivasi kita. Ya Mhm. sumber dari dalam maupun dari luar. Ya makanya orang bilang locus kontrol di luar, di dalam. Nah, kadang-kadang ada yang pihak luar juga bisa memotivasi kok, bisa banget. Bisa dan kalau memang itu membantu ya why not? Mhm. Misalnya di antara kita, misalnya Audrey kalau lagi lesu misalnya nelpon nenek misalnya, karena mungkin nenek itu pembangkit semangat kan. Ah Ya kan ngomong sama nenek di zaman itu, wah berapi-api lagi, gitu misalnya. Jadi faktor eksternal juga bisa membantu, Mhm. tetapi lebih riskan Audrey, menggantungkan diri pada faktor eksternal itu lebih riskan. Ya kan, kenapa? Karena kalau faktor eksternalnya nggak ada, repot. Saya, Oh, saya iya. pernah saya pernah bicara dengan seorang yang mengatakan begini, selama hidup dia sangat-sangat mengidolakan kakeknya gitu loh. Jadi Mhm. pesan kakek ngangkat diri dia, ngobrol dengan kakek ngangkat diri dia. Tapi sekarang dia seperti kehilangan arah Mhm. karena kakeknya udah meninggal misalnya. Dia Oke. seperti kehilangan arah. Nah, faktor eksternal bisa sangat membantu, bukan nggak bisa, sangat bisa membantu. Tetapi resikonya adalah kita jadi tergantung kepada sesuatu yang kita tidak punya kontrol gitu loh. Mhm. Nah, di luar kita semua. Nah, contoh, ada yang bilang, "Kalau jimat membantu nggak, Pak?" Oh, membantu. Kalau hilang gimana? Iya, repot ya. Hilang juga motivasinya. Lupa bawa ke kantor. Iya, Lupa. oke. Nah, gitu. Jadi faktor eksternal bisa. Ya, segala sesuatu yang bisa kita lihat, kita sentuh, ya kan kita 5 indera itu aja yang kita bisa. Tapi tadi saya bilang faktor eksternal ada risiko di mana kita bisa kehilangan itu, Mhm. Mhm. gitu. Nah, ini juga sama kan mungkin ketika kita mungkin lagi di fase mungkin awal bisnis gitu ya, Pak Hing, ya, melihat Mhm. bisnis lain, rasanya sudah sukses, kita Ya. termotivasi sih, tapi satu sisi juga bisa menjadi pedang bermata dua nggak sih? Kita jadi minder, kita jadi nggak percaya diri gitu. Gimana? Ada satu nasihat yang bagus dari Warren Buffett saya kalau nggak salah, sang miliarder itulah. Ya. Dia yang bilang bahwa jangan sampai kita ikut-ikut masuk ke sebuah bisnis hanya gara-gara banyak yang sukses di situ. Oke. Ya kan? Jadi kita jangan langsung wah ini langsung kayak latah gitu. Mhm. Ya kan? Ini banyak yang main NFT. Udah yuk semua NFT. Ada Wah. yang main kripto, yuk kripto. Karena kalau kita tidak memahami gamenya, kita tidak memahami ini hanya euforia masuk ke situ, kolaps gitu loh. Jadi hanya sekedar ikut-ikut tanpa ada apa ya, waktu, ada dedikasi, ada kesungguhan totalitas itu riskan banget. Hanya Mhm. sekedar rame-rame aja, Ya. ya panas-panas titik-titik ayam itulah. Mhm. Nah, ini berarti juga penting ya, Pak Hing, ya, untuk kita ketika mungkin sudah menemukan motivasi, kita juga punya planning panjang ke Oh depan. yes. Penting apa, Pak Hing? Oh yes, yes, karena motivasi itu yang menggerakkan, tetapi kita masih tetap melakukan sesuatu kan. Yes. Karena intinya masih adalah in the doing. Kita tidak bisa mendapatkan hasil hanya dengan api yang di dalam diri kita ini. Berapi-api itu nggak cukup. Kita tetap harus do something. Bangun pagi, ya kan kerjakan sesuatu gitu loh. Makanya kadang-kadang ya ini yang menjadi orang-orang jadi merasa bahwa kayaknya motivasi, seminar motivasi, para motivator itu kayaknya bohong gitu loh. Kenapa? Saya sudah semangat nih. Terus kalau semangat kenapa emangnya? Jamin sukses gitu. Iya. Nah, jadi tetap kita harus do something, ya. Kita harus melakukan, bergerak, berjalan, keluar rumah, do something, ya kan gitu. Gitu, Ade. Mhm. Oke, menarik ya bicara tentang motivasi sebagai motor motor penggerak gitu, Pak Hing. Nah, Ya, apakah, nggak pasti ini ya, kalau kita bicara motivasi ada fase up and down, mhm, merendah mungkin, atau ya, lagi semangat banget. Nah, ini kalau mungkin kita udah menyadari nih motivasi kita udah agak kurang nih apinya nih, Pak Hing. What iya should we iya. do? Kalau kalau lagi redam itu biasanya itu hanya kadang-kadang ada saya sebutnya fase ya, phase aja. Nah, Oke, kehilangan sejenak itu wajar aja karena kita manusia. ya, Nah, kehilangan sejenak itu banyak penyebab sih, Ode. Kita nggak bisa ambil cuma satu, kita mulai jenuh, enggak juga. ya, Kadang-kadang kita capek juga bisa. Ya kan secara mental kita capek karena mungkin tuntutan dari A, B, C kita bisa lakukan dan kita sangat berapi-api. Tetapi ada satu momen kita bilang enggak deh, capek deh gitu loh. mhm, Dan itu fase, ingat baik-baik itu fase. Tadi Odi sudah kata itu phase, sebuah periode aja. Jangan menganggap, aduh saya sudah kehilangan motivasi nih. Enggak juga, no. Itu oke, sebuah fase di mana ada gangguan sejenak. Turun itu wajar banget. Makanya kalau kita gambar chart, Audrey, itu
seringkali sebelum kita turun, benar-benar turun, kita harus di tengahnya kita bisa intersepsi. Jadi Hmm, jangan sampai kita benar-benar turun dan down. Akhirnya kita jadi apatis, kita pindah kerja, yes. keluar dari lahan bisnis yang sebetulnya menguntungkan kita hanya gara-gara asumsi kita kehilangan motivasi. Atau ada orang yang bilang begini, "Odi, Ah, kayaknya saya udah nggak dapat lagi feelingnya nih." yes. Oke. Padahal cuma sementara gitu. Ah, oke, oke. Fase aja, sebuah fase dong. Dan di situ banyak cuti, boleh. Oke. Ya, pergi no ke Bali sana, pergi gitu loh. Liburan sebentar. Nah, itu gunanya cuti, Audrey. Yes, untuk Itu rehat gunanya sejenak ya. cuti. Sebenarnya cuti itu bukan keisengan praktisi HRD maupun Ah, pemerintah. ya. Cuti itu untuk yang orang sudah exhausted, letih secara mental dan fisik. Udah liburan sebentar, kencang lagi. Di-charge lah itu. Dia kan di-charge sebentar. Tidurnya juga kurang istirahat. Banyak penyebab itu. Dan saya lebih melihat mostly Audrey itu hanyalah temporary setback aja. Yes, ya. Ingat kita bisa pick up lagi. Caranya macam-macam. Tadi berlibur lah, istirahat sejenak lah, variasi pekerjaan, macam-macam, macam-macam. Oke, oke. Mm. Iya, seperti yang, Pak Heng bilang ya, kadang kita, "Aduh kayaknya nggak ada feel-nya lagi." Ini menjadikan alasan-alasan yang Ya, tidak sebenarnya menjadi alasan seharusnya gitu ya, Pak Heng ya. cuma periodik sebentar. Yes, jadi mungkin Anda juga bisa sadari ketika fasenya turun, yuk boleh rehat sejenak, keluar dari, rutinitas Anda dan recharge diri ya. True. Oke.